Kali Cipanak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 153. An-nasu yamdahunaka lima yadunnunahu fika fakun anta dhamman li nafsik lima ta'lamuhu minha. Orang-orang memuji kepadamu disebabkan oleh apa yang mereka sangka ada padamu. Karena itu engkau harus mencela dirimu karena apa yang benar-benar engkau ketahui pada dirimu. Mengapa orang memuji? Karena mereka tidak tahu siapa diri kita. Kalau mereka tahu siapa diri kita yang sebenarnya, pasti tidak akan memuji. Celakanya kita kalau dipuji menikmati sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Bahayanya pujian adalah membuat kita jadi yakin seperti apa yang dikatakan orang, sampai kita tidak jujur kepada diri kita sendiri. Orang yang memuji dengan kita, sebetulnya yang tahu diri kita adalah kita. Orang muji hanya menyangka saja. Seharusnya pujian itu membuat kita malu, karena mereka mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada pada kita. Tapi bagi orang-orang pecinta dunia, dia akan menikmati sesuatu yang sebetulnya tidak ada pada dirinya. Artinya dia berbohong kepada dirinya sendiri. Dan yang paling parah adalah dari pujian ini kita jadi terpenjara oleh pujian orang. Kalau kita dianggap, wah bapak ini orang soleh, kita takut kehilangan perkataan soleh pada diri kita. Akibatnya kita akan melakukan apa saja supaya pujian itu tidak hilang. Gara-gara kita disebut soleh, kita jadi mudah menyalahkan orang lain yang kita anggap kurang soleh. Apalagi kalau bapak disebut bapak teladan, sudah rusak. Orang yang dipuji bapak teladan dan merasa dirinya bapak teladan, yakin dia tidak mau dengar nasihat orang lain, karena dia akan mengatakan, kamu memberi nasihat, kenapa bukan kamu yang jadi teladan? Ketika anak memberikan saran tidak mau terima, saya kan bapak teladan, kamu anak kecil. Jadi benar-benar dia akan termakan, terbelenggu, terpenjara oleh status tersebut. Selain dia akan ujub, sulit menerima kebenaran dari yang lain, dia akan sulit sekali untuk mengakui kekurangannya. Dan ini malapetaka. Orang yang paling zalim, wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Dan orang yang tidak bertobat dialah orang yang zalim. Orang yang zalim itu bukan yang nyakitin orang lain saja. Orang yang tidak mau mengakui dosanya itu termasuk zalim. Jadi kalau kita tidak nyakitin orang, tapi kita tidak mau mengakui diri kita dosa, kita sudah zalim, zalamtun nafsi. Kita sudah menzolimi diri kita sendiri. Nah,
Lebih repot lagi kalau sudah senang dipuji, tidak ada ikhlas. Karena dia nanti beramal, berbuat hanya untuk mempertahankan pujian itu. Dia akan atur kopiahnya, penampilannya supaya nampak bapak teladan. Kalau ketemu orang dia akan atur sikapnya. Oh iya benar. Dia atur karena harus mirip seperti bapak teladan. Kalau ada orang lain dia akan usap anaknya karena supaya dilihat bapak teladan. Jadi dia akan mengemas semua aktivitasnya hanya untuk sebutan tadi. Apakah mungkin orang seperti ini ikhlas? Tolong dijawab. Akan ikhlas tidak? Jawab iya, tidak. Karena dia udah melakukan apapun bukan untuk Allah lagi, tapi untuk kemasannya. Jadi pekerjaannya sehari-hari hanya berpikir bagaimana supaya tetap dianggap teladan. Pujian itu bahaya kalau kita tidak hati-hati. Sudah menipu diri, sudah menutup diri dari nasihat saran orang, dan sudah menghancurkan keikhlasan. Karena kita lebih sibuk dengan bagaimana penilaian orang. Dan itu penjara. Sedikit yang lolos. Istilah ustadz, guru, pemimpin, sarjana, istilah apapun yang melekat itu sering membuat kita jadi terpenjara. Ini Ustadz Al-Mukarram, dia sudah merasa dirinya ustadz. Dia akan jaga sikapnya supaya tetap dianggap ustadz. Dia akan belajar lebih hebat supaya dianggap ustadz yang hebat. Dia akan berlatih ceramah mengagumkan supaya dianggap ustadz yang mengagumkan, berilmu tinggi. Ada Allahnya tidak? Dia belajar bukan untuk mendekat ke Allah, dia ceramah bukan untuk mendekat ke Allah. Itu tuh gara-gara disebut ustadz hebat. Kemakan saja. Jadi siang malam tuh demi pujian. Jelas bahayanya pujian. Tidak ada lagi niat lillahi ta'ala. Yang ada adalah demi topengnya ini. Sebetulnya ini ceramah untuk nanti malam nih. Ini baru iklannya saja. Berat. Apalagi kalau membesarkan anak dan anak biasa dipuji, kita merusak dia tuh. Dia akan terbiasa diperlakukan istimewa, dia akan merasa dirinya khusus, dia akan merasa dirinya lebih dari yang lain. Rasakan nanti sudah besar, dilindas tuh orang tuanya. Karena dia dibesarkan untuk tidak jujur melihat dirinya. Dia dibesarkan untuk melihat dan membangun topengnya. Islam mengajarkan kita jadi orang yang asli, murni, tidak ada rekayasa, tidak ada pura-pura, tidak ada kemasan. Kita berbuat cuma satu tujuan kita, supaya Allah nerima saja. Titik. Orang nerima atau tidak amal kita enggak ada masalah. Orang mau muji, mau nyaci, monggo. Orang mau menghargai atau tidak, lakukan saja sesukanya. Yang penting bagi kita yang kita lakukan benar, tidak melanggar hak orang lain. Sudah, enggak ada kepura-puraan, tidak ada kepalsuan, tidak bermuka dua, mulut, hati, sikap sama. Dan itu enak. Nyaman bagi kita, nyaman bagi orang di sekitar kita. Kalau kita pura-pura, kita tidak nyaman, orang lain pun tidak nyaman. Islam nyaman di hati,
betapapun badai harus dihadapi. Kenapa? Karena tidak ada kepura-puraan. Silakan. Doanya, ada doanya nih. Allahumma ja'alni khairam mimma yadunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka, dan ampuni bagiku apa-apa atau dosa-dosa yang tidak mereka ketahui, dan jangan dituntut dengan apa yang mereka katakan. Begitulah hadirin, kita pun tidak bisa membungkam orang lain untuk tidak memuji. Biar saja orang mau muji, mau nyaci sesuai dengan maunya mereka. Yang penting kita jangan termakan, jangan terkecoh, jangan terbelenggu, jangan tertipu oleh pujian yang tidak cocok untuk kita. Jujur saja, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita hanya manusia berlumur dosa yang ditutupi oleh Allah aib-aib kita. Kita hanyalah orang bodoh yang sedikit ilmu, yang orang lain tidak tahu kebodohan kita. Kita ini tidak punya apa-apa kecuali sekedar yang dititipkan oleh Allah sebentar. Dan kalau Allah mau ngambil tidak bisa ditahan. Kita ini sebetulnya tersesat kecuali Allah yang menuntun. Terus sadari ini, insya Allah pujian membuat kita malu kepada Allah, dan cacian pun tidak akan melukai hati kita. Kalau kita tahu nilai kita yang sebenarnya 2, lalu orang ada yang menyebut 4, itu kita bersyukur. Karena kita jadi lebih, tidak 2. Padahal orang ada yang sakit hati disebut 4 karena dia merasa 8. Padahal 4 lebih baik dari 2. Cuman kita enggak ngakunya 8. Orang sakit hati bukan karena dihina, sakit hati karena membutuhkan sesuatu dari selain Allah. Ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya kesini. Niat tolap ya, punten Bapak dari Al-Barokah. Al-Barokah ya, Cipanas ya, saya dari Cipanas ya, bukan? Cipanas Cianjur. Ya. Saya menanyakan kepada ya, khususnya yang barusan disebut itu pujian. Bagaimana kalau kita misalnya dipuji dengan orang, tapi kita malah malu, muka merah gitu, dikarenakan malu tidak seimbang dengan keadaan kita misalnya tadi bodoh itu. Misalnya dipanggil kiai, misalnya ustadz gitu. Kita ini bukan senang, malah malu, apakah dosa tidak itu. Dikarenakan malunya tidak sesuai dengan itu julukan panggilan. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih, saya itu tanyakan masalah itu. Mohon jawaban yang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita disebut kiai? Langsung Bapak ingat kiai di Jawa Tengah macam-macam. Ada Kiai Rebo namanya, Bapak sudah tahu, terkenal sekali itu, Kebo Bule Pak. Ada Goong disebut Kiai, Gamelan sebut Kiai ya. Anggap saja ini Allah sedang menggoda kita. Allah menggerakkan orang nyebut Kiai. Malu, tapi malunya kita harus pas. Tidak boleh memanfaatkan rasa malu ini sebagai komoditas cari perhatian. Tidak, saya mah orang fakir, saya mah orang bodoh. Padahal sambil ngomong gitu tuh lagi pengen, wah ini tawadu. Dia merendah pura-pura. Jadi kalau Bapak hadirin sekalian hadir bersama kita, Al-Mukarram Kiai Rebo misalkan, Ustadz Mubalik yang kita tunggu-tunggu sudah hadir bersama kita. Hati istighfar, ya Allah ampuni saya, ampuni. Keluarkan doa yang tadi. Tidak usah, sebetulnya saya sih belum pantas nih disebut kiai. Sebetulnya itu juga suka basa-basi. Nanti kita nebeng di sana. Nebeng ingin disebut tawadu. Udahlah kalau bukan keinginan kita.
Kecuali kalau misalkan saudara sekalian telah hadir bersama kita Kiai Haji Abdullah almarhum. Nah boleh nanti saudaramu, saya belum meninggal misalkan. Almarhum kan yang dirahmati Pak. Jadi benar-benar harus proporsional. Tenang, ini ujian dari Allah. Malu di hati, tobat. Itu Allah menguji kita dengan ada yang disebut malah yang pengen Pak. Saudara sekalian telah hadir bersama kita Agim. Allah, ini Agim pisan. Misalkan saudara namanya Kiai Haji Asep Pak LC. Saudara-saudara Asep sudah sama kita, silakan Asep ceramah. Kalau saudara remuk hatinya pengen berarti dihormati. Asep, silakan ceramah. Nah, tinggal ceramah saja walaupun disebut Ujang, Asep, nggak apa-apa. Rasulullah juga dipanggil Rasulullah, Nabiullah atau hanya dipanggil Muhammad, tetap saja menoleh. Orang tidak akan hina gara-gara disebut nama. Orang hina karena akhlaknya yang hina. Silakan. Ya, yang jauh mendekat mikrofonnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebentar disiapkan mikrofon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agim. Agar tidak salah tafsir dalam masalah pujian, saya minta penjelasan lebih lanjut apabila seorang orang tua ataupun guru memuji siswa ataupun anaknya, walaupun itu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, tetapi dengan tujuan memotivasi ataupun agar anak tersebut tidak larut dalam kesedihan karena tidak bisa mengikuti pelajaran, apakah itu diperbolehkan Agim? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji milik Allah. Ada milik kita tidak? Kalau sudah segala puji habis. Jadi kalau mau muji anak, kaitkan dengan pemilik pujian. Alhamdulillah. Kami bersyukur Ananda oleh Allah dicerdaskan sehingga ranking 1 bisa diraih. Ranking ini ujian dari Allah. Baru jadi amal kalau jadi tawaduk. Jatuh kuatan, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan ya sehingga enggak nangis. Allahnya disebut atau. Jelas deh. Seperti yang kurang jelas. Itu yang jarang disebut alhamdulillah. Ibu alhamdulillah putra-putranya lucu ya. Alhamdulillah. Benar-benar Allah yang mendesain, Allah yang menciptakan. Doakan karena lucu itu cobaan. Wah, suaminya naik pangkat. Pangkat itu hanya pembagian tugas, bukan tanda kemuliaan. Mudah-mudahan pangkat inilah yang menjadi amal soleh bagi suami saya. Titik. Jangan berlebihan tawadunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah lah yang menciptakan setiap makhluk. Anak-anak kami ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah menciptakan keluarga kami cerdas semuanya. Allah yang maha agung lah. Wah, sudahlah. Dia nyebut Allah sebetulnya tidak membesarkan Allah. Dia nyebut Allah untuk membesarkan dirinya. Ada tuh yang pura-pura subhanallah walhamdulillah, nggak ingat ke Allah. Dia hanya ingin disebut ahli memuji Allah, bukan dia memuji Allah. Nggak bisa bohong, kerasa. Ya Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pujian tadi, jangan sampai kita terbelenggu, terpenjara oleh pujian. Artian yang saya tangkap di sini bahwa kita tidak boleh memuji. Kalau pernah saya dengar ada ustadz mengatakan bahwa kalau saya tidak salah,
Rasul pernah memuji sahabat. Nah, kalau menurut saya bahwa pujian itu boleh karena buat memotivasi, asal jangan kelebihan. Jadi kalau menurut A sendiri sampai batasan, kalau memang boleh atau tidak, kalau memang boleh batasan-batasan pujian itu sampai sebatas mana gitu. Selanjutnya apa beda pujian dengan sanjungan A gitu. Menurut saya sanjungan yang tidak boleh, pujian boleh, asal dibatasi sesuai. Demikian A. Ya sudah atau kalau sudah dijawab sendiri. Sok. Apakah saya tadi menyebut melarang memuji? Ternyata tidak ada yang dengar itu, Pak. Saya rasa-rasanya tidak mengatakan melarang memuji ya. Tadi dikatakan hati-hati, jangan terpenjara, jangan tertipu, terbelenggu oleh pujian. Kalaupun mau memuji, barusan sudah ada jawabannya. Pujian dikaitkan dengan Allah. Kalau Bapak menyebut alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Bapak boleh muji orang? Tolong jawab. Katanya segala puji bagi Allah, sekarang puji bagi orang. Tidak. Kalau mau pujian kepada orang, kaitkan dengan Allah sehingga dia tidak tertipu oleh pujian kita. Rasulullah memuji sahabatnya, tapi Rasul benar-benar mengukur sahabatnya sehingga tidak rusak oleh pujian itu. Jadi jangan mengobral pujian. Sejujurnya ya, kita kalau muji juga belum tentu muji asli. Kita muji orang karena ada maunya. Kita bisa muji orang supaya kita dekat dengan dia. Menjilat namanya. Kita bisa muji orang yang salah karena kita takut dimarah olehnya. Menjilat juga. Itu memuji bukan. Itu sama-sama menipu. Susah sebetulnya kita mau muji orang yang asli itu karena kita tidak tahu orang itu sebenarnya seperti apa. Paling ketemu sebentar. Nih sekarang ketemu sebentar, pulang dari sini, itu ceramah bagus. Kalau hanya sampai nyebut begitu nggak cukup. Nggak boleh. Alhamdulillah, Allah lah penguasa ilmu. Allah menggerakkan siapa yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan apa yang dikatakannya benar niatnya dan jadi amal gitu. Karena kalau mendengar ceramah begini, terutama tamu ini dari LP2A Semen Gresik, dari LP2A MPP reguler dan dari MT Al Barokah, nggak bisa menilai yang ceramah ini hanya dengan sekali mendengar ceramah. Bapak tidak tahu hari-hari yang dilakukan oleh penceramah ini, ya kan? Kecuali kalau mau nginep di sini bermalam-malam, siang malam pakai keker, tembus lagi keker penembus hati namanya. Barulah bisa memuji dengan asli. Selebihnya kita cuma tahu selewat. Iya kan? Bukan tidak boleh memuji, ya, tapi hati-hati dalam memuji. Jangan merusak orang. Silakan. Naluri kita pengen dipuji. Pengenlah dipuji oleh yang maha tahu lahir batin kita. Siapa? Allah. Kalau Allah muji itu asli pujiannya. Karena Allah tahu kita siang malam, lahir batin yang terang-terangan dan tersembunyi. Udah top itu. Mau apa kita ingin dipuji oleh orang yang gak tahu? Kan bohong-bohongan. Benarkah hadirin? Asik tidak Pak pengen dipuji oleh Allah? Asik dan asli. Pujian itu sama dengan ember jatuh Pak, kedobrak. Kita gembira itu sebetulnya bukan karena dipuji, karena pengen dipuji. Kita sakit hati bukan karena dicaci, karena pengen dipuji. Kalau udah gak selera, insya Allah Bapak bahagia setiap waktu. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pujian, saya juga sedang mengalami ini Pak.
belenggu gitu Pak. Mengenai ini pernah suatu saat ada yang memuji saya, terus beliau memuji bahwa saya tuh mampu untuk melakukan hal ini, dan akhirnya beliau itu memberikan saya amanah, dan karena saya ketika itu terbelenggu dengan pujian, dan akhirnya tidak sengaja saya terima amanah itu. Namun setelah beberapa hari ini amanah itu terasa berat, kemungkinan saya tidak bisa untuk amanah seperti itu. Nah, pertanggungjawaban saya terhadap Allah dan juga terhadap orang itu harus seperti apa dalam mengemban amanah ini? Iya, orang itu muji karena nggak tahu siapa kita, ya kan? Supaya nggak terbelenggu oleh pujian, kasih tahu apa adanya. Sejujurnya saya tidak sanggup melakukan ini, saya belum sanggup. Saya tertekan dan saya jujur kata, wah kalau gitu saya rugi dong. Benar, Bapak rugi. Lebih baik kita dijauhi orang karena kita jujur daripada kita didekati orang karena kita nipu. Karena hanya masalah waktu. Kalau kita berbohong supaya orang dekat dengan kita, dekatnya dia tuh nggak bikin bahagia. Dekatnya dia tuh bikin kita tertekan, takut terbongkar kebohongan kita. Benar? Halo? Mendingan ngambek aja. Saya nggak suka kelakuan kamu, ternyata kamu nggak bisa ngaji, titik. Daripada dia ngedeketin kita dan minta diajarin ngaji, stres kita. Padahal kita nggak bisa ngaji. Seperti yang naksir kepada seseorang, kepada anak seseorang datang maghrib. Lalu karena takut oleh calon mertua disuruh jadi imam, langsung maju. Padahal dia tidak ngerti. Ketika takbir kan Allah Akbar. Menderita itu, udah salah lagi. Mendingan dari awal, Pak. Sejujurnya bacaan Quran saya belum benar. Saya belum layak menjadi imam. Lalu orang tua mengatakan, oh gitu? Saya nggak nyangka kamu kopiah putih 3 lapis ternyata nggak ngerti. Saya akan perbaiki, Pak. Nah gitu, itu enak daripada sok bisa ngaji jadi imam gugup salah malah hancur berlipat-lipat. Dah dek, ngaku aja sana. Saya salah, waktu itu saya menerima. Sejujurnya saya tidak sanggup, saya kembalikan. Kerugiannya saya tanggung, insya Allah saya cicil. Tapi lepas tuh. Seperti ada yang nagih, belum punya uang. Insya Allah besok, itu semalaman stres tuh. Minggu depan saya bayar, padahal belum ada, udah hancur tuh tiap hari itu. Bagaimana saudara, kapan bayar? Sejujurnya belum terbayangkan. Saudara kan punya hutang, benar Pak. Saya tahu saya hutang, saya tahu saya harus membayar. Tapi kalau ditanya apakah minggu depan ada, belum terbayang. Mungkin marah, tapi kita nggak tertekan. Dan orang juga lambat laun akan percaya kepada kita. Allah yang menghujamkan di hati. Ibu-ibu, akhwat ada yang bertanya? Cukup? Ibu-ibu tidak usah pengen dipuji suami, ya. Nanti ibu akan luka ketika ibu disebut kesemek. Inilah yang banyak tersinggung. Udahlah, kerja aja yang bagus, ya. Nggak usah ngarep-ngarep ingin disebut karyawan teladan, karyawan terbaik. Nggak ada lah. Buat kita mah lakukan aja yang terbaik supaya apa? Allah ridho, titik. Bukan untuk piagam, bukan untuk piala, bukan untuk penghargaan. Bahkan ada sebuah kampus itu hati-hati katanya. Ijazah itu kalau tidak hati-hati bisa membelenggu orang. Maka ada ide ijazahnya itu diganti dalam sebentuk sebongkah batu besar. Supaya dia kalau ngelamar kerja nggak sibuk bawa-bawa ijazah katanya. Saudara bisa bayangkan di lamaran kerja masing-masing memikul batu, ya. Hadirin, itulah
Selamat datang bagi pelatihan dari Semen Gresik. Mana? Acungkan tangan, boleh? Alhamdulillah. Semen Gresik lagi itu Pak, untungnya lagi gede. Betul Pak? Ya, saya pernah tanya tuh, nanti kalau meninggal mau bawa berapa sak ke kuburan Pak? Bapak mau dicor tidak? Han? Siang malam mikirin semen, meninggal nggak mau dicor ya? Kepalanya aja Pak. Nggak mau. Saya di sana kemarin ya Pak ya, ceramah. Ada Bapak tidak? Oh lagi ngurus semen ya, ya sudah nggak apa-apa. Lalu dari reguler, dari mana aja ini? Dari mana-mana. Dan kunjungan dari Cipanas Al Barokah. Boleh acungkan tangan? Loh, laki-lakinya 2 saja Pak. Bapak lihat ke ibu-ibu. Oh ya. Kenapa lebih banyak ibu-ibu? Oh, Bapak ngawal aja ya. Sebetulnya sudah ada yang ngawal ibu-ibu tuh. Bapak ikutan maksudnya. Iya Pak. Walaupun kita lelaki tetap aja mobil terguling mah ikut kegencet ya kan. Ibu digigit nyamuk, Bapak nggak bisa ngawal ya. Berapa ibu-ibu digigit nyamuk? Bisa Bapak ngejar nyamuk 1 aja. Maaf ya Pak ya. Bisa ngawal gitu? Ikut, iya itu yang asli. Kita ikutan ya. Maaf ya Pak ya. Tersinggung nggak Pak? Jangan Pak. Secara syariat kita harus melindungi, mengawal, menjaga. Tapi secara hakikat kita harus tahu kita tidak berdaya untuk melindungi siapapun. Benar? Kita nggak bisa jagain anak Pak, anak digigit nyamuk aja kita pules ya. Sekarang dikejar anjing anak, Bapak paling teriak ya kan, karena anjing lebih cepat. Jadi kehebatan pengawal adalah orang yang doanya bisa mendatangkan perlindungan Allah. Betul? Makanya pengawal sejati sepanjang awal ibu-ibu, zikirnya nggak pernah putus Pak. Karena doa bisa merubah takdir ke takdir lain. Itulah pengawalan syariat yang bisa dilakukan. Benar hadirin? Tapi kalau lihat ibu-ibu terus tidak terkawal. Terima kasih ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Biarin dari Cipanas, yang penting hati sejuk ya. Yang bahaya di Cipanas bukan cai yang panas, tapi hati yang panas. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi zakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah yang maha menatap, catatkan siapapun yang hadir ini menjadi orang-orang yang Engkau lepaskan dari ingin dipuji makhlukmu. Cukupkan bagi kami hanya pujian-Mu ya Allah, ridho-Mu, karunia-Mu. Putuskan hati kami dari berharap kepada siapapun selain cukupkan hanya berharap padamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Semoga kita menjadi orang yang berani jujur melihat diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.